Washington dan Taiwan telah menyetujui penjualan paket senjata senilai 11 miliar dolar Amerika Serikat. Sebuah langkah tegas dan beresiko di tengah hubungan panas dingin Taiwan dan Cina. Kecaman datang tak hanya dari Cina, tapi dari dalam Taiwan sendiri. Alih-alih memperkuat diri, penjualan itu dinilai sebagai sebuah pemerasan oleh Amerika Serikat terhadap Taiwan. Karena semua senjata itu dibayar sendiri oleh Taiwan menggunakan wajib pajak rakyat Taipei. Pertanyaannya, apakah pembelian paket senjata itu memang efektif menangkal Cina? Ataukah Taiwan hanya jadi mesin uang bagi Amerika Serikat? Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyetujui salah satu paket senjata terbesar yang pernah ada. Paket senjata yang akan dikirim ke Taiwan itu baru diusulkan dan masih menunggu persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Pengumuman paket itu disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Rabu 17 Desember 2025 malam, bertepatan dengan pidato nasional Presiden Trump. Dan pada Kamis 18 Desember 2025, pemerintah Taiwan merespons penjualan paket senjata senilai 11 miliar dolar Amerika Serikat dari sekutunya itu. Mengutip The Independent, paket senjata itu terdiri atas 82 HIMARS, 420 sistem rudal taktis, 60 howitzer Suagerak, drone pengintai Altius, perangkat lunak militer, rudal Javelin dan TOW, suku cadang helikopter, dan perlengkapan perbaikan rudal Harpoon. Itu adalah salah satu transaksi terbesar antara Amerika Serikat dan Taiwan. Sementara di saat yang sama, Amerika Serikat juga menandatangani undang-undang yang berisi rencana pendanaan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk inisiatif kerjasama dengan Taiwan. Inisiatif itu termasuk memberikan pelatihan bagi Taiwan, mewajibkan Pentagon bekerja sama dengan militer Taiwan untuk mengembangkan sistem drone dan anti-drone. Kementerian Pertahanan Taiwan segera menyambut baik kesepakatan penjualan paket senjata itu. Mereka juga berterima kasih kepada Amerika Serikat karena telah mendukung kemampuan pertahanan mereka. Bagi Amerika Serikat, penjualan itu sudah sesuai dengan kepentingan nasional dan ekonomi Washington. Hal itu juga sejalan dengan upaya Taiwan memodernisasi angkatan bersenjata mereka. Bagi Taiwan, ini adalah langkah memperkuat diri. Sedangkan bagi Amerika Serikat, kesepakatan ini menguntungkan jika dipandang dari sisi ekonomi. Tapi bagi Cina, ini adalah salah satu pernyataan perlawanan Taiwan yang tak bisa diterima. 美方公然宣布巨额售台先进武器计划，严重违反一个中国原则和中美3个联合公报，严重损害中国主权、安全和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号，中方对此坚决反对，强烈谴责。 Namun, benarkah penjualan itu sama-sama menguntungkan Taiwan dan Amerika Serikat? Siapa yang paling diuntungkan dari kerjasama pertahanan itu? Kesepakatan kerjasama pertahanan Taiwan dan Amerika Serikat memang seolah tampak seperti upaya memodernisasi angkatan bersenjata Taipei. Tapi jika dilihat lebih cermat, senjata-senjata itu sebenarnya bukanlah barang keluaran baru atau sistem-sistem yang sangat canggih. Hal itu disampaikan oleh pakar urusan militer Cina, Song Chongping, kepada Global Times. Ditambah, semua persenjataan itu dibayar sendiri oleh Taiwan, bukan hibah dari Amerika Serikat. Intinya, sudah mahal, bukan barang terbaru dan tercanggih pula. Cina pun turut merespon soal paket senjata Amerika untuk Taiwan tersebut. 以武拒统，大肆挥霍老百姓血汗钱购买武器，不惜把台湾变成火药桶，挽救不了台独必然灭亡的命运，只会加速把台海推向兵凶战危的境地。美方以武助独，只会引火烧身，以台制华，绝对不会得逞。 Pengumuman paket senjata tak hanya membuat murka Cina, tapi juga di Taipei. Warganet Taiwan mengecam pemerintahan Lai Ching-te karena membuat Taipei seolah menjadi mesin uang untuk Amerika Serikat. Warganet Taiwan menyoroti besarnya jumlah uang yang diberikan untuk Amerika Serikat, namun senjata-senjata yang dijanjikan belum juga dikirim. Sejumlah netizen pulau ini juga mengkritik Lai Ching-te yang lebih memilih menghamburkan uang negara untuk senjata ketimbang membangun lanskap perkotaan Taiwan.
Oposisi Lai Ching-te, yakni Ketua KMT Cheng Liwen, juga melontarkan kritik senada. Liwen menyebut Lai Ching-te telah mengubah Taiwan menjadi gudang mesiu dan mengubah pulau itu jadi pabrik senjata. Kritikan-kritikan itu semakin relevan dengan pernyataan terbuka Amerika Serikat yang menyebut bahwa penjualan senjata itu memang menguntungkan Washington. Itulah mengapa kantor urusan Taiwan Dewan Negara Cina menyebut, di mata Amerika Serikat, Taipei hanyalah sepotong daging gemuk dan mesin uang. Menurut Cina, pemerintahan Lai Ching-te telah merugikan dan mengkhianati Taiwan melalui pendekatan menjilat dan tunduk kepada Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah dampak dari keputusan Taiwan membeli senjata dari Amerika Serikat? Alih-alih membawa Cina dan Taiwan ke jalur perdamaian, jual beli senjata itu justru bisa meningkatkan ancaman bagi hubungan kedua negara saudara itu. Karena bagi Cina, apapun langkah penguatan pertahanan Taiwan akan dilihat sebagai ancaman. Ujungnya bisa-bisa Cina melakukan tindakan pembalasan atau peringatan yang lebih keras. Sementara bagi Taiwan yang selalu ditekan Cina dari sisi ekonomi dan militer, diam juga bukan pilihan mudah. Dalam situasi seperti itu, ketegangan cenderung dibiarkan menggantung. Artinya, keadaan cukup panas untuk memberi tekanan, tapi belum cukup panas untuk meledak jadi perang terbuka. Dan di saat yang sama, Amerika Serikat hadir mengambil keuntungan ekonomi dari perselisihan Cina dan Taiwan itu. Untuk berdamai, Taiwan memang harus membayar harga mahal dengan tunduk pada prinsip satu Cina. Tapi sejarah menunjukkan ketika perang dimulai, harga yang harus dibayar selalu jauh melampaui perhitungan awal. Pada akhirnya, penjualan senjata ini bukan sekadar transaksi militer. Ini adalah bagian dari kalkulasi besar kekuatan global. Bagi Taiwan, membeli senjata berarti membeli waktu. Waktu untuk bertahan di tengah tekanan Cina yang tak pernah benar-benar surut. Bagi Amerika Serikat, ketegangan ini adalah peluang menguatkan pengaruh, sekaligus meraup untung ekonomi tanpa menanggung resiko perang langsung. Sementara bagi Cina, setiap senjata yang masuk Taiwan adalah sinyal perlawanan yang tak bisa diabaikan, dan bahkan mungkin akan menggetarkan alarm perang lebih cepat. Damai memang mahal, tapi perang jauh lebih mahal. Lantas, apakah senjata-senjata ini mampu menyetarakan kekuatan militer Taiwan dengan Cina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.